والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هالك من الأول مقتحم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله البركة حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته والبيت من الأرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين الصحابة والتابعين وأئمة الأربعة المجتهدين ومقلدين والعلماء العاملين ومشايخنا في الدين خصوصا المسلم بهذا الكتاب أمجد الحرر وكيف بهذا المشايخ أو البتن وإلى الرأي جميع تعالى بتجريد جواز كرتا خصوصا الرسم فرجنا لجميع العلماء كاسر مشايخ مسلم وكل من أرواح أبينا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وأخواتنا وأقربائنا وأصدقائنا ولمن له حق علينا وإلى أرواح أموات هذه القرية من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bapak Ibu jemaah sekalian rahimakumullah, pada pagi ini kita merasa bersyukur dan wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih diberikan kemampuan untuk melaksanakan ibadah. Salat subuh berjamaah, zikir, berdoa dan taklim. Mudah-mudahan rangkaian ibadah ini Allah jadikan bekal kita untuk kehidupan dunia dan juga akhirat, serta menjadikan keberkahan untuk lingkungan kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, para dzurriyyah dan para pengamal sunnahnya hingga kita semua. Bapak dan saudara sekalian rahimakumullah, kembali kita akan membahas tentang ilmu fikih atau syariat, di mana masih membahas tentang rukun-rukun sholat, ya, syarat dan rukun sholat. Untuk sesi pagi ini kita akan bahas tentang sujudnya. Sudah sampai sujudnya. Jadi rukun sholat yang ke-12, yang ke-11. Yang ke-10-nya adalah duduk tasyahud atau duduk tahiyat, yang ke-11-nya membaca tahiyat. Saya ingatkan kembali bahwa di dalam sholat itu ada rangkaian wajib dan juga sunnah. Dalam hal ini jangan sampai salah menilai, apalagi salah menyampaikan. Kalau untuk pengamalan sendiri yang sunnah kita anggap wajib, nggak jadi masalah. Yang
jadi masalah itu bila kepada orang lain padahal itu sunnah lalu dianggap wajib. Apalagi kalau sebaliknya yang wajib dianggap sunnah, nah itu malah batal jadinya, Pak. Ya. Nah, duduk tasyahud akhir itu kenapa disebut tasyahud? Tasyahud itu artinya membaca syahadat, Pak. Tasyahada ya tasyahadu tasyahudan, itu maknanya membaca syahadat. Halala yuhallilu tahlilan, membaca la ilaha illallah. Sabbaha yusabbihu tasbihan, membaca subhanallah. Apalagi kabbaro yukabbiru takbiron, membaca takbir, ya, Allahu Akbar. Nah, jadi tasyahud itu maknanya adalah membaca syahadat. Ya, saya ulang. Ada halala yuhallilu tahlilan, artinya membaca la ilaha illallah. Sabbaha yusabbihu tasbihan, maknanya membaca subhanallah. Tasbih itu subhanallah. Lalu lagi kabbaro yukabbiru takbiron, takbir membaca Allahu Akbar. Nah, jadi tasyahud itu artinya membaca syahadat, membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu sebenarnya tasyahud. Jadi boleh juga kita gini, ayo baca syahadat atau ayo baca tasyahud. Nah, gitu boleh, Pak. Jadi kan umumnya baca syahadat, ya. Sekarang ada dua, boleh baca syahadat, boleh baca tasyahud. Nah, tetapi bisa juga disebut tahiyat. Kenapa disebut tahiyat? Karena di sana ada perintah membaca kalimat at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Disuruh membaca kalimat at-tahiyatul dan seterusnya, maka disebut tahiyat. Maka dua nama ini menjadi nama yang umum, yaitu perbuatan sholat di akhir yang kita duduknya duduk tawarruk. Nah, kemudian di sana kita membaca at-tahiyat, maka disebutlah kemudian perbuatan itu disebut tasyahud atau disebut tahiyat. Nah, ketika membaca at-tahiyat, ya, kita ada kesunahan-kesunahan. Nah, yang wajibnya dulu bunyinya begini membacanya: at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Tuh. Lalu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu versi pertama, Pak, yang sering kita hafalkan atau yang sudah hafal. Sampai situ itu namanya tahiyat. Lalu setelah tahiyat kita wajib membaca sholawat. Makanya setelah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, lanjut kepada Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sampai situ namanya sholawat. Nah, nanti alasan membaca sayyidina saya akan sampaikan. Nah, rukun sholat yang ini, Bapak jamaah sekalian rahimakumullah, banyak kesunahannya. Kesunahan yang pertama, duduknya duduk tawarruk. Ya, duduknya duduk tawarruk. Ini sunnah, jangan dianggap wajib. Artinya kalau sunnah berarti tidak dikerjakan pun tidak sampai membatalkan sholat. Bahkan sebaiknya kita jangan merubah posisi duduk kalau saat itu kita lupa tidak duduk tawarruk. Misal
begitu tahiyat akhir duduknya duduk iftiros. Duduk iftiros itu kaki kanan jarinya mancal, telapak kaki kiri didudukin pantat, itu namanya duduk iftiros. Kalau duduk tawarruk berarti telapak kaki kiri nyebrang ke bawah betis kaki kanan, sementara pantat duduknya ke lantai, itu namanya duduk tawarruk kalau kita tahiyat akhir tuh. Nah, ketika kita waktunya duduk tahiyat akhir, tiba-tiba kita lupa duduknya duduk iftiros. Ya. Nah, itu ulama kita memberikan statement atau apa namanya fatwa. Kata beliau, sebaiknya nggak usah diganti. Udah begitu aja, Pak. Sebaiknya, tapi kalaupun mau diganti jangan sampai merubah apa disebutnya fatal perubahannya. Begini Pak contohnya ya, contoh. Begitu waktunya duduk tahiyat akhir, kita duduknya begini ya. Begini kan ya. Kan begitu ingat ya tahiyat akhir. Kan umumnya berubah tuh. Ganti begini. Nah itu pergantian seperti itu kurang bagus. Kenapa kurang bagus? Gerakannya terlalu kasar dan bisa berpotensi membatalkan sholat, karena itu termasuk hampir disebutnya menambah rukun sholat. Kalau mau merubah ini Pak, nih posisinya begini ya, kalau mau merubah ini, nah gitu, jangan sampai begini. Maksudnya yang dimaksud saya itu sampai badannya membungkuk ke depan, itu perubahannya berbahaya untuk eksistensi sholat. Karena ketika kita sholat duduk, maka rukuk itu kan begini. Kalau sujud harus bisa kalau duduknya begini. Nah, dikhawatirkan ketika kita mau merubah posisi duduk, itu kita sudah menambah rukun, yaitu rukunya orang yang sholatnya duduk. Nah begitu maksudnya. Jadi kalau mau mengganti posisi duduk, kira-kira perubahannya yang lembut ya, seperti tadinya begini ya, mau diganti duduknya duduk tawarruk. Kita boleh tangannya begini angkat, kalau tadi posisi kakinya masih apa namanya lepak ya. Nah, angkat tinggi terus gitu ya. Jadi tidak merubah perubahan kasar. Kalau sampai ada suruh memilih, lebih baik pilih. Ya udah, kalau sudah posisi begini saja sampai terakhir. Begitu salamnya ya begini, assalamualaikum. Jadi tidak merubah posisi duduk yang itu statusnya hukumnya apa? Sunnah. Ya. Itu sunnah yang pertama. Yang kedua, nah, posisi tangan kanan, tangan kiri lurus jari-jarinya ke arah kiblat, posisinya di atas lutut. Lalu tangan kanan sudah membentuk sudah membentuk telunjuk yang siap diangkat. Kalau Imam Ahmad, Imam Malik sudah langsung begini Pak. Imam Malik, Imam Ahmad sudah langsung begini. Ya. Begitu illallah baru gerakan. Gitu. Kalau Imam Hanafi ya terus gerak-gerak terus sampai salam. Nah ini ada semacam harus kita tahu alasannya, karena kalau tidak tahu bisa berpotensi saling membuli atau saling melecehkan di antara kita. Sekarang saya akan tanya bapak-bapak, sampainya ilmu itu kepada kita kan ada dua kemungkinan. Satu lewat pendengaran, yang kedua lewat penglihatan. Artinya bisa dengan cara membaca, bisa dengan cara mendengar.
bahkan bisa 3 kalau ibadah. Ya, yang melihatnya itu bukan hanya membaca, tapi melihat orang memperagakan. Nah, ketika teks itu datang, teks hadis Pak, teks itu datang, itu dulu Pak tidak ada harokat. Jadi tulisan bayana itu bisa berpotensi dibaca buyina, bisa dibaca bayina, bayinu, dan seterusnya. Bahkan sebelum abad ketiga, teks Arab itu tidak ada titiknya Pak. Bukan hanya tidak ada baris, tapi tidak ada titik, sehingga bayana itu kemungkinannya bisa dibaca batana, ya kan, tabana, nabata, dan seterusnya. Udah banyak tuh, bisa 10 lebih bacaan. Ya, nah itu yang pengaruhnya pada titik. Sekarang yang dimaksud kaitannya dengan apa? Dengan rukun ini, membaca tahiyat, ada tulisan harokah, harokah itu artinya adalah berubah atau bergerak. Harokah. Kalau ditambah tasdid, harokah itu maknanya menggerak-gerakkan. Harokah sama dengan kotoa, memotong. Kalau kotoa, memotong-motong. Ada lagi contoh lain, misalnya misalnya lagi doroba, memukul. Kalau doroba, memukul-mukul, gitu ya. Kalau doroba, saling memukul. Itu kaidah bahasa Arab begitu. Hanya ditambah tasdid atau alif saja, maknanya sudah berubah. Sekarang datang teks, tulisannya tidak ada harokatnya, harokat, ya. Kan kita bisa baca harokat, menggerakkan. Kita juga bisa membaca harokat, menggerak-gerakkan. Kalau kita menyangka tulisannya itu berbunyi harokat, maka bisa begini Pak, ya kan? Kalau kita menyangka harokat, maka cukup begini, menggerakkan saja. Itu dari sisi teks, ya. Dari sisi dan itu bisa benar bisa salah Pak. Tapi kesalahan ulama dalam ijtihad itu diberi pahala tetap. Kalau salah pahalanya 1, kalau benar pahalanya 2. Kata Nabi, izazdahadal hakim lalu fa'ashaha falahu ajroni. Jika seorang hakim, seorang ulama berijtihad lalu ijtihadnya benar, maka dia dapat pahala. Fa'in khoto'a falahu ajrun, ajrun wahid. Jika dia salah, maka pahalanya 1. Nah, jika tadi yang diantara 2 kemungkinan menggerak-gerakkan atau menggerakkan, yang salah mana yang benar mana, tapi dua-duanya dapat pahala. Dua-duanya artinya benar Pak, dalam hal ini berpotensi benar, ya. Jadi nggak jadi masalah. Nah, adapun yang ketiga, ketika ditanya Pak dari mazhab Hanafi, kenapa Anda menggerak-gerakkan? Karena dengan menggerak-gerakkan itu konsentrasi saya langsung khusyuk Pak. Khusyuk, hatinya khusyuk, mengingat terus pada Allah. Dengan menggerak-gerakkan ini ingat terus pada Allah. Tapi sebaliknya dari kalangan mazhab Syafi'i, justru dengan menggerak-gerakkan tambah tidak khusyuk. Bukan hanya tidak khusyuk melihat tangan sendiri, ditambah lagi tidak khusyuk melihat tangan orang lain. Iya, gerak-gerak terus tangannya baik. Nah, sehingga 2 alasan ini, ya, jangankan kata mazhab Syafi'i, jangankan untuk khusyuk, ya, untuk tidak punya
kekuatan tenaga dan potensi melihat tangan saja itu sudah mengurangi tingkat kekhusyuan. Menggerakkan itu kan butuh konsentrasi, menggerak-gerakkan itu butuh penglihatan. Jadi nanti konsentrasinya terganggu, kekhusyuannya terganggu. Nah, itulah alasan mengapa mazhab Syafi'i ya cukup sekali saja ketika membaca illallah, bukan dari at-tahiyat tapi dari illallah. Ya, jadi begitu at-tahiyat posisi tangan sudah begini, Pak. Jadi begini nih. Ya. Tangannya sudah telunjuk dan jempolnya sudah nyatu begini. Begitu illallah diangkat sekali saja menurut mazhab Syafi'i. Jadi singkatnya, kesimpulannya, dua mazhab ini kita anggap dua saja ya. Kalau kebanyakan bingung karena ada yang menggerak-gerakannya cukup begini lambat, ada yang begini, itu ada juga alasannya ya. Jadi kesimpulannya dua pendapat ini ada alasannya, Pak. Ya, ada hadisnya, ada imamnya. Yang tidak ada imamnya itu yang saling menyalahkan di antara dua mazhab ini. Nah, tetapi yang lebih lucu lagi, Pak, ada orang yang mempermasalahkan sholatnya orang lain bukan sholatnya sendiri. Jadi itu penyakit ya, suka menyoal sholatnya orang lain. Dan itu rata-rata kita punya potensi itu, maka hati-hati, dijaga. Nah, selanjutnya itu sunnah, Pak ya. Sekali lagi, menggerak-gerakkan telunjuk jari kanan itu hukumnya sunnah. Silahkan, saya tidak melarang Bapak menggerak-gerakkan, silahkan, karena itu ada alasannya dan ada imamnya. Karena kalau kita salahkan itu sama dengan menyalahkan imam, Pak, menyalahkan imam mazhab itu. Bahkan di NU itu justru 4 mazhab ini diambil mazhabnya, bukan hanya Syafi'i, kecuali Al-Wasliyah. Al-Wasliyah khusus mazhab Syafi'i. Jadi kalau kita bermazhab NU sebetulnya masih ada kelonggaran untuk pindah mazhab, Pak, sebetulnya. Tapi karena lebih kuat ikut kepada gurunya dan gurunya rata-rata bermazhab Syafi'i, ya maka umatnya hanya bermazhab satu, yaitu Syafi'i dalam hal menggerakkan telunjuk saat sholat. Ya, tapi sekali lagi itu hukumnya sunnah, tidak menggerakkan pun tidak berpengaruh pada batalnya sholat, tetap sah sholatnya. Nah, kemudian kesunahan yang lainnya ya, saat tahiyat selesai baca tahiyat kita membaca doanya yang diajarkan Nabi atau yang ada dalam Al-Quran. Misal kita baca Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Oleh itu Allah, atau Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran kabiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta, dan seterusnya. Atau Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Pokoknya dalam Al-Qur'an, yang ada dalam Al-Qur'an boleh dibaca, Pak. Rabbana zalamna, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Atau yang dari Nabi yang kayak tadi, boleh juga kita baca ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Nah, seperti itu bisa. Diperbanyak doa setelah tahiyat selesai ya. Tahiyat selesainya sampai sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, saya tadi sampaikan dalam kalangan Syafi'i terutama NU wabil khususnya, itu membaca Sayyidina dalam sholawat. Nah, bagaimana tuh alasannya? Yang pertama, alasannya alasan akhlak, Pak.
Jadi di dalam sholat itu masih menggunakan akhlak, masih mengutamakan akhlak. Kasusnya begini, Pak. Ketika Sayyidina Abu Bakar Siddiq kesiangan bangun subuh, yang pernah saya sampaikan berkaitan dengan kalimat Sami Allahu liman hamidah, ya, beliau keluar dari rumah melihat di depannya begitu jalan, di depannya sudah ada orang tua yang dikira mau menuju tempat yang sama. Sebagai orang berakhlak, beliau tidak mau mendahului jalan di depan orang tua. Tapi saat itu beliau beristihad, kalau saya tetap di belakang, namanya jalannya orang tua, ini pasti ketinggalan sholat dengan Nabi nih, jalannya pelan. Tapi kalau saya nyalip, ya itu hukumnya melanggar akhlak, dilarang oleh akhlak. Nabi mengingatkan, kalau berjalan dengan orang tua, pakailah adab, di antaranya jangan nyalip. Salib, Pak. Mentang-mentang muda, jalannya cepat, main salib aja, nggak ada permisi, nggak ada basa-basi. Nah, itu tidak sesuai akhlak agama kita. Maka beristihad saat itu, saya utamakan akhlak atau saya laksanakan syariat. Kalau saya laksanakan syariat berarti saya kebagian sholat berjamaah. Kalau saya melaksanakan akhlak berarti saya ketinggalan sholat berjamaah. Nah, di saat itu Abu Bakar beristihad, Pak, saya harus utamakan akhlak. Makanya saya ingat apa yang disampaikan almarhum Kang Jalaluddin Rahmat yang dari Syiah itu, Pak. Beliau dalam hal ini sepaham dengan saya, dengan NU terutama. Apabila ada akhlak ta'arud, maksudnya ta'arud itu bertentangan dengan syariat, maka utamakan akhlak. Coba kaidahnya begitu. Apabila ada akhlak bertentangan dengan syariat, maka utamakan akhlak. Kalau memang harus memilih, Pak. Kalau tidak harus memilih, ya dua-duanya dilaksanakan. Misal nih, syariatnya sholat sunnah dilaksanakan, tapi saat itu ibu kita nyuruh, bapak kita nyuruh. Suruhan orang tua itu berkaitan dengan akhlak, Pak. Ya, tolong berikan ini. Ya udah, laksanakan. Walaupun kita sedang dalam kondisi sholat, batal sholatnya, itu lebih baik daripada melanjutkan sholat sunnahnya. Ya, dipanggil lagi sholat nih, mat, lagi sholat. Karena ibu yang panggil, batalkan sholatnya. Kalau sholatnya sholat sunnah. Begitu juga puasa sunnah. Akhlak kita menghormati guru, menghormati tamu, menemani makan, batalkan. Itu ajaran akhlak, Pak. Ketika akhlak dan syariat bertentangan, utamakan akhlak. Nah, gitu ya. Nah, ternyata istihad Abu Bakar ini diterima oleh Allah dengan bukti ketika Nabi bangun dari ruku itu, kata malaikat Jibril, ucapkan olehmu sami Allahu liman hamidah, karena Allah telah mendengar pujian orang yang memujinya. Dalam hal ini Abu Bakar ketika mendapati Nabi masih ruku, datang ke masjid waktu itu, dapat 1 rakaat ketika Nabi sedang dalam kondisi ruku. Maka Abu Bakar mengucapkan Alhamdulillah. Nah, ini bertanda bahwa istihadnya Abu Bakar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlaknya diterima maksudnya. Nah, maka mengucapkan Sayyidina ketika membaca sholawat karena dasar akhlak itu masih benar, masih benar. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Tapi kalau mau melaksanakan syariat saja juga benar, karena saat itu tidak bertentangan, Pak. Kecuali ada tuntutan bertentangan. Saya syariat saja, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, benar, ya. Tapi kalau sekiranya apa disebutnya, perasaan kita kok nggak beradab, perasaan kita kok nggak sopan, nggak pantas pakai Sayyidina, nah itu akhlak namanya, pakai Sayyidina. Karena Sayyidina itu sama dengan kita memanggil guru kita dengan sebutan guru, Pak Ustadz, atau kepada orang lebih tua kita sebut Pak. Secara syariat ini disebut namanya aja, Pak. Ya, Nasir,
bisa dipanggil. Padahal dia lebih tua dari kita. Nah, secara akhlak pakai Pak. Pak itu Sayyidina Pak Tuan gitu ya. Itu alasan pertama. Alasan kedua, bahwa Nabi pernah suatu ketika sedang sakit dan sakitnya sudah mulai kelihatan parah dan beliau bangunnya susah sehingga Abu Bakar jadi imam, singkatnya Abu Bakar jadi imam. Begitu ya sudah mulai Abu Bakar jadi imam, tiba-tiba Rasul sudah mulai enakan, dipapah oleh Sayyidina Fadl dan Sayyidina Ali dari kamar si Sayyidah Aisyah menuju ke mihrab. Begitu sampai sana ya Rasul jadi makmum Pak, namanya belakangan ya. Abu Bakar nggak mau Pak. Abu Bakar nggak mau. Ya kata Rasul, udah nggak mau, Abu Bakar mundur. Padahal saat itu sedang jadi imam. Nah itu akhlak Pak. Artinya saat sholat itu mempraktekkan akhlak. Walaupun saat sholat tetap mempraktekkan akhlak. Akhlaknya beliau sebagai umat, beliau sebagai murid, maka tidak pantas kalau jadi imam. Mundur Pak. Dan Rasul jadi imam dengan suara yang lirih, tidak terdengar karena sedang sakit, lalu dikuatkan oleh Abu Bakar ketika perpindahan rukun satu ke rukun lainnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah itu disebutnya mubalik Pak. Kalau istilah fikih disebutnya mubalik, menyampaikan suara imam yang tidak terdengar oleh makmum yang jauh atau yang di belakang. Itu dikuatkan oleh suara mubalik, yaitu orang yang lebih keras suaranya. Kalau imamnya tidak terdengar suaranya. Nah kasus ini, kasus pada Nabi ini ya saat itu. Lalu diikuti sampai sekarang oleh Masjidil Haram ya. Sekarang ikut-ikut apa Istiqlal juga ikutan. Istiqlal, saya pernah sholat di Istiqlal ikutan juga. Padahal udah pakai mic gitu ya sebetulnya nggak harus, nggak sunnah. Tapi karena sudah jadi budaya susah. Nah itu kesunahan berikutnya, yaitu berdoa setelah selesai membaca tahiyat. Adapun sholawat Pak, sholawat yang diajarkan Nabi memang bunyinya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu versi pertama, tapi ada versi kedua yang disebut atau yang dikenal dengan sholawat Ibrahimiyah, yang bunyinya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Itu sholawat yang dikenal dengan nama sholawat Ibrahimiyah karena ada Ibrahim di situ ya. Jadi mau Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad selesai sampai situ sah, habis itu salam udah sah. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sah. Itu sudah sampai sholawat. Terutama sholat tarawih itu Pak. Kalau saya sholat tarawih sampai situ aja. Iya. Bukan seperti bacaannya karena memang ambil versi yang itu yang pendekan gitu. Begitu sujudnya juga subhanarabbiyal a'la subhanarabbiyal a'la subhanarabbiyal a'la. Begitu duduk di antara dua sujud, Rabbi firli kan ada versi-versinya Pak. Ya kita tahunya Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wahafini wa'fu'ani. Untuk sholat tarawih sih kelamaan ini, kalau pakainya Rabbi firli tahiyatnya sampai Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu langsung salam. Nah itu antara rukun dan sunnah ya. Adapun sholawat di luar sholat Pak, gak jadi masalah. Yang penting kita maksudnya adalah menyampaikan, maksudnya gak ada masalah tuh
ada namanya sholawat nariyah, ada namanya sholawat tibil qulub, ada sholawat macam-macam yang dibid'ahkan oleh saudara-saudara kita yang dari Salafi. Emang zaman Nabi ada sholawat nariyah? Nggak ada, Pak. Zaman Nabi nggak ada sholawat tibil qulub, sholawat munjiat, sholawat nuril anwar, banyak banget nama-nama sholawat itu. Sama dengan tafsir Jalalain, tafsir Sawi, tafsir Munir, nggak ada. Yang ada ya Al-Quran zaman dulu. Hadis apalagi? Hadis sahih, hadis dhaif, hadis hasan, hadis mutawatir dan lain-lain. Tidak ada nama-nama itu di zaman Nabi. Maka sholawat ini sesuai dengan perintah Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Bukan hanya maknanya membaca Allahumma sholli ala Muhammad, tapi membaca doa untuk Nabi itu sudah disebut sholawat. Ya Allah, seperti misalnya Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa sholatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah. Kita sering ditambah sayyidina ya. Pokoknya di setiap keadaan mau nyebut Nabi, mau nyebut nama Muhammad kita pakai sayyidina. Itu umumnya orang NU dan orang bermadzhab Syafi'i. Ati Muhammadanil wasilah wal fadilah itu sudah disebut sholawat. Atau doa dengan bahasa Indonesia, ya Allah curahkan rahmatmu dan sampaikan salam kami kepada Nabi, itu sudah termasuk sholawat. Bahkan Pak, ila hadrati sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah itu termasuk sholawat. Jadi sholawat itu adalah ungkapan doa kepada Allah untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu pakai bahasa apapun sah. Sholawat di luar sholat, tapi sholawat di dalam sholat, karena ada pertanyaan seorang sahabat, ya sahabat Jabir kalau tidak salah, kaifa nusolli alaika ya Rasulullah bis sholat, bagaimana cara kami bersolat kepadamu di dalam sholat. Nah, karena ada kata di dalam sholat, artinya berarti itu ketegasan mereka bebas membaca sholawat di luar sholat, tapi ingin ketegasan dari Nabi bagaimana sholawat di dalam sholat. Maka Nabi membaca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Begitu Pak pernyataan nabinya. Wajar tidak kalau ada orang mengatakan udah dari nabinya begitu jangan ditambah-tambah, jangan dikurang-kurang. Wajar tidak Pak? Wajar. Jadi kita juga jangan menyalahkan mereka yang nggak pakai sayyidina, ya kan begitu kan? Karena memang nabinya membacanya seperti itu. Adapun kita membaca sayyidina juga harusnya mereka jangan menyalahkan karena punya alasan akhlak Pak. Ya itulah namanya khilafiyah, nggak bakal selesai sebetulnya dibahas. Nah setelah itu baru rukun sholat yang terakhir adalah membaca salam satu kali. Rukunnya satu kali. Membaca salam bunyinya assalamualaikum warahmatullah, sampai situ. Tidak ada kata wabarakatuh, baik sholat fardu maupun sholat mayit. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Yang ke kiri hukumnya sunnah, yang ke kanan wajib. Bukan ke kanan yang wajib, satu kalinya yang wajib, nolehnya sunnah Pak. Jadi saya ulang, membaca salamnya hukumnya wajib, assalamualaikum warahmatullah. Menghadapnya kemana saja sah, lurus terus misalnya begini aja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nggak nengok sah, karena nengoknya hukumnya sunnah. Menambah satu kalinya juga sunnah. Wajibnya hanya sampai membaca salam saja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kesunahan yang lainnya ketika membaca salam ke kanan bagi imam, niatkan membaca salam kepada malaikat muqarrabin atau malaikat rahmat atau malaikat raqib atid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niatkan membaca salam untuk mereka. Tapi kalau makmum nengok ke kanannya itu membaca salamnya, niatkan menyampaikan salam kepada makmum yang sebelah kanan kita.
Kalau ke kiri, niatkan menyampaikan salam kepada saudara kita yang ada di sebelah kiri. Itu maknanya Pak sangat dalam sekali, karena salam itu adalah bukan hanya doa, tapi komitmen Pak. Doa itu kan semoga engkau selamat, itulah maknanya salam. Tapi komitmen itu yang lebih berat. Apa maksudnya? Bukan hanya kami mendoakan engkau wahai saudaraku, tapi kami berjanji tidak akan menyakitimu. Itu namanya komitmen. Jadi ketika kita salam tuh kita ada sumpah di sana, tidak akan berkata-kata kasar kepadamu, tidak akan mengambil hakmu, tidak akan menyakitimu dan lain-lain. Itulah maknanya salam. Sehingga wajar kalau Nabi menilai apa yang kita laksanakan, apa yang kita lakukan dari setiap keadaan adalah kebaikan buat setiap muslim. Iya, itulah terakhir Pak. Ya, barangkali ada yang belum sempurna saya sampaikan, karena di sini juga banyak hadis-hadisnya. Saya cukup menjelaskan yang praktisnya saja. Boleh dilengkapi dengan pertanyaan atau apabila ada yang mau disangka juga silakan. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 pertanyaan masalah akhlak ya. Umpamanya kita mau sholat atau mungkin Islam dan sebagainya, lah orang masuk ke pintu itu agak dalam dikit atau bagaimana. Nah kalau kita ada duduk langsung di depannya itu lewat itu bagaimana? Ya kalinya masalah orang sholat, memang kok sholat seperti itu, memang ada yang berpikir nyalain sholat gitu ya, kok caranya dan beda. Iya, baik. Itu aja dulu. Kedua apa satu? Satu yang saya tangkap. Masalah akal sama nyalain orang sholat itu kok begitu? Hah? Enggak, enggak, cara orang sholatnya beda-beda. Iya. Kok begini dan sebagainya. Nah, ada nyala-nyalain gitu. Oh iya. Ada apa yang nyala-nyalain, dan menyalah-nyalahkan itu bagian dari sebetulnya kebodohan. Ya, kalau memang yang disalahkan, menyalahkannya adalah salah, menyalahkannya salah. Kan ada yang menyalahkan yang benar, ada yang menyalahkan salah. Tergantung bagaimana cara menyalahkannya dan yang disalahkan. Misalnya begini, misalnya ya, sholat itu, kita kasusnya sholat saja. Sholat itu kan boleh cepat, boleh lambat Pak, aslinya boleh. Yang penting tertib, tidak melanggar syarat dan rukun. Atau pilihan bacaannya boleh Allahu Akbar kabiro, atau boleh juga Allahumma ba'id baini. Ketika kita tidak punya pengetahuan itu, kan bisa saja kita menganggap yang beda dengan kita salah. Nah, menyalahkan seperti itu salah Pak. Tapi kalau misalnya ada orang sholat, ya, ini kok sholat kok begini, pantatnya kelihatan, pakai celana ketat, kaosnya kaos ketat juga, begitu sujud pantatnya kelihatan. Itu kan kita salahkan Pak. Nah, menyalahkannya seperti ini benar, karena yang dilakukan adalah salah Pak. Kalau menyalahkan yang tadi itu salah, karena menyalahkan masih dalam konteks yang benar. Atau baca Fatihahnya pakai bismillah, yang satu gak pakai bismillah. Pakai bismillah itu gak sah itu. Nah, itu menyalahkan yang benar, penyalahannya salah, itu bukan benar. Jadi hati-hati terhadap ini, ya, bisa menyalahkan benar kita melakukan tegurannya atau bisa jadi salah. Yang berikutnya, apabila kita sholat lewat di depan orang, itu adalah bagian dari pelanggaran akhlak Pak. Ya, pelanggaran akhlak. Memang orang Arab itu banyak kurang akhlaknya Pak. Orang Indonesia lebih sopan daripada orang Timur Tengah. Ada orang sholatnya itu dilangkahin, mereka itu berani tuh. Dilangkahin, ada orang yang sujud maksudnya dilangkahin dari belakang tuh, yang belakang.
Di Mekah tuh gitu Pak. Itu bangun di Itu akhlak tuh, pelanggaran akhlak. Nah, ada orang zikir saja, orang zikir kita lewat, itu menurut orang kita kurang akhlak. Apalagi lagi sholat, sholatnya sedang dulu tahiyat misalnya kita lewat, itu kurang akhlak. Ya, nah disalahin karena dia sholatnya misalnya pinggir pintu, ya, tetap saja Pak, kita yang salah yang lewat sholat, tapi dia juga salah. Jangan membenarkan kita lalu menyalahkan dia, kitanya tetap salah. Sama dengan ada maling dipukulin Pak, habisnya maling kita pukulin, tapi kalau nggak maling tetap saja salah Pak. Nah, mukul itu salah walaupun dia adalah maling. Jadi kalau begitu, kalau mau sholat jangan di pinggir pintu, jangan di belakang. Kalau mau berpotensi membuat orang lewat di depannya sebebas-bebasnya, ya, depan, di depan tembok, di depan tiang, iya, itu banyak. Barangkali itu yang saya tangkap. Apa tanya aja? Iya, ada lagi? Ya silakan. Ini mau nanya, seorang imam yang bacaan tajwidnya tuh masih kurang bagus gitu ya. Apakah perlu diyaminin atau enggak? Gitu. Misalnya contohnya baca ihdinas siratal itu betul. Tapi kalau bacanya gini, ihdinas siratal, sirat bukan siratal tapi siratal. Ada lagi baca surat Al-Ikhlas, saya sering dengar ya. Bacanya itu bukan yulat, bacanya yulat, lam yalid walam yulat. Padahal seorang tidak punya gelar gitu ya, tapi membacanya begitu gitu. Apakah baca begitu benar enggak seorang imam? Tapi yang makmumnya mau negur juga nggak mungkin gitu. Inilah pentingnya kita mengetahui mana rukun, mana sunnah Pak. Kalau yang berkaitan dengan rukun, maka apabila salah bisa berpotensi batal sholat. Al-Fatihah itu rukun apa sunnah? Rukun. Maka kalau salah berpotensi batal. Tapi kalau surat, baca surat sunnah, maka kesalahannya bisa dimaklum karena tidak membatalkan sholat. Tapi tetap salah gitu Pak, tetap salah, tapi tidak berpotensi membatalkan sholat. Nah, kalau memang benar-benar salah Pak, ya karena itu tadi ada kalanya kita menyalahkan padahal benar. Misalnya tulisannya ihdinas siratal mustaqim, itu ada 3 qiraat Pak. Boleh dibaca ihdinas sirat pakai saya boleh, ihdinas siratal mustaqim boleh, atau pakai sin ihdinas siratal mustaqim boleh. Jadi ketika dia baca ihdinas sirat, jangan disalahkan karena boleh masih boleh Pak, itu qiraah Hamzah bisa ya. Jadi kalau masih 3 ihdinas sirat shad, ihdinas sirat pakai zai, ihdinas sirat pakai sin masih benar. Yang tidak benar ihdinas siratal, salah. Ihdinas sirat pakai sin itu ya, atau pakai ta ihdinas sirat, salah. Itu dalam contoh ihdinas sirat. Tapi kalau misalnya contoh yang kedua, maliki yaumiddin, itu boleh dibaca maliki yaumiddin, maknya pendek. Gimana awalnya? Ar-Rahmanir Rahim, maliki yaumiddin, benar. Masih benar maksudnya, jangan disalahkan. Atau yang benar dalam tulisannya yang sering kita lihat, karena kita qiraahnya qiraah Hafs namanya Pak ya, Imam Baros, Imam Hafs. Maka bunyinya maliki yaumiddin, itu benar dua-duanya. Tapi kalau dalam surat An-Nas, malikin nas, tidak boleh dibaca malikin nas, itu tidak boleh. Yang boleh hanya satu, malikin nas, karena tidak ada qiraat yang lain yang membolehkan membaca malikin nas. Qiraat itu dari Nabi Pak, bukan dari sahabat, bukan dari ulama. Nabinya membacanya begitu, kadang begini, kadang begitu. Karena Al-Quran itu diturunkan dalam 7 qiraat, 7 lugot. Ya, nah yang ketiga, Bapak saya
saya berpengalaman mengamalkan akhlak, maksudnya bukan syariat, bukan fikih. Saya kan lama juga tinggal di komplek itu Pak, dinas kebersihan dulu ya, sebelum di Gang Kramat. Saya kalau maghrib isya waktu anak saya masih kecil, sholatnya di komplek PKI itu Pak. Kalau subuh di musola Al-Mabrur gitu. Hatinya sih nggak seret Pak, imamnya mau baca tuh apa, salahnya tuh salah bukan salah apa ya, kayak merasa kurang puas. Misalnya gini, udah cukup sebetulnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sudah cukup begitu tuh. Dia baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, terlalu berat maksudnya. Itu salahnya salah apa itu keberatan. Itu salah satu contohnya. Belum lagi yang tadi magdubinya dan waladhdallin. Tapi kok lama-lama saya kalau saya menilai dia salah terus, takut hati saya yang bermasalah ya, akhirnya ya diserahkan saja pada Allah. Ya Allah, selamatkan hati saya. Kalau saya menyalahkan dia bacaan dalam hal ini, merasa saya benar, takut saya tidak berjamaah dan tidak lagi cinta pada masjid, akhirnya tetap saya sholat situ Pak. Saya sholat situ dan saya nggak memperkenalkan diri saya ustaz, saya bisa koreksi, enggak. Ya, belum lama juga, saya 2 tahun di situ. Jadi ujung-ujungnya saya pakai akhlak, jadi teori akhlak dengan tetap mengingatkan secara fikih ya, mengingatkan. Akhirnya ya alhamdulillah benar. Artinya kalau kita punya problem, mengingatkan segan, kemudian ilmu juga tidak seberapa, ya masih bisa kita benarkan kalau menggunakan alasan akhlak. Lakukan dengan teori fikih silahkan. Ya, pura-puranya misalnya, tolong ingatkan saya, kayaknya saya bacanya kurang benar. Maksudnya mengingatkan dia. Yang salah siapa? Dia diingatkan. Oh begitu, perasaan bukan begini. Nah, kalau kita sudah bisa berbicara atau bisa langsung kenal dengan orangnya, ya. Jadi secara fikih kalau baca Fatihah salah, kita boleh mufaroqah. Mufaroqah itu memisahkan diri dari imam. Misal imam salah nih, salah nih, bisa berbuat. Misalnya maghdubi ya, ghairul maghdubi waladhdallin, waladhdallin dibacanya waladhdallin, salah maknanya, salah juga, salah bacaannya, salah maknanya. Harus dibaca dot, waladhdallin ya, bukan dot, waladhdallin. Nah kalau begitu salahnya, atau lihat imam salah karena batal, kejatuhan najis atau terbuka auratnya, kita langsung mufaroqah. Mufaroqah itu memisahkan diri dari imam, biarkan imam yang batal, kita yang tidak batal. Ya, saya niat memisahkan diri dari imam, itu namanya mufaroqah. Cukup di dalam hati saja. Itu secara fikih begitu Pak. Ya, gitu Pak ya. Mohon maaf. Ya ada lagi? Cukup ya. Udah ada Pak ya? Iya baik, nanti kalau ada yang kurang-kurang, hal yang salah dari saya akan rawat.